Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Varian Putri Salsabila. Saya dari kelas 10 Kimia Industri 2. Di sini saya akan menceritakan cerita legenda yang berjudul Danau Toba. Simak terus ya ceritanya. Dahulu kala di pedalaman Sumatera Utara ada seorang petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah sangat lama meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Toba bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan ayahnya. Masyarakat setempat mengenal Toba sebagai anak yang sangat baik hati. Selain itu, Toba juga dikenal sebagai anak yang ringan tangan. Dia tidak pernah tinggal diam melihat orang tua yang kesusahan. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk mencari ikan. Setelah lama ia menunggu, Toba merasakan pancingannya ada yang menarik. Dengan sekuat tenaga dia menarik pancingannya. Ternyata yang ia dapatkan adalah seekor ikan yang besar. Toba langsung membawa ikan besar itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia meletakkan ikan itu. Dia pun keluar mencari kayu bakar. Akan tetapi, ketika dia kembali ke rumahnya, dia tidak dapat menemukan ikan besarnya itu. Alangkah kagetnya, dia melihat seorang wanita berwajah cantik yang sedang duduk di kursi rumahnya. Toba langsung jatuh hati kepada wanita cantik itu. Dia pun mengungkapkan isi hatinya dan mengajak wanita cantik itu untuk menikah dengan dirinya. Wanita itu mau menikah dengannya asalkan Toba berjanji tidak mengungkit asal-usul dirinya. Toba pun menyanggupi persyaratannya. Menikahlah Toba dengan wanita cantik itu. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia. Tuhan memberikan amanah kepada Toba dan istrinya seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat menyayangi anaknya. Karena ibunya selalu menuruti kemauan anaknya, sehingga dia mempunyai sifat yang kurang baik. Pada suatu hari, Toba sangat marah kepada Samosir karena dia telah menghabiskan perbekalan untuk dirinya. Toba pun segera memukul anaknya secara bertubi-tubi. Anak kurang ajar, dasar engkau keturunan ikan yang tidak tahu diri. Hardik Toba kepada anaknya. Samosir pun menangis karena dipukuli ayahnya. Dia pun segera berlari pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia langsung mengadu kepada ibunya bahwa dirinya dipukul oleh ayahnya. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan bahwa ayahnya mencaci maki dirinya dan ibunya. Ibunya sangat sedih sekali mendengar cerita anaknya karena suaminya lupa dengan janjinya. Istri Pak Toba pun menyuruh anaknya segera berlari ke bukit yang tidak begitu jauh dari rumah mereka. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh anaknya memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir pun mengikuti perintah ibunya. Dia berlari dengan cepat. Tidak begitu lama, dia sudah sampai di bukit itu. Si ibu pun keluar dari rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat anaknya sudah sampai di bukit. Dia pun berlari menuju sungai. Tidak begitu lama, dia sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba, cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar dan hujan pun turun dengan lebat. Istri Pak Toba menjeburkan dirinya ke sungai. Seketika, dia berubah menjadi ikan yang sangat besar. Seketika air melumpah ruah kemana-mana. Pak Toba yang melihat gejala alam yang berubah, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi usahanya sia-sia belaka karena air itu terus mengejarnya. Sehingga dia mulai tenggelam oleh genangan air itu. Semakin luas dan tiba-tiba berubah menjadi danau yang sangat besar. Konon, orang Sumatera menamakan danau itu Danau Toba. Halo semuanya, setelah aku menceritakan asal-usul Danau Toba, aku akan memberikan kesimpulan dari cerita tersebut. Cerita Danau Toba merupakan salah satu legenda Nusantara yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Legenda ini menceritakan kisah terjadinya Danau Toba. Kisah ini berpusat pada cerita di antara 3 tokoh, yaitu seorang laki-laki, wanita, serta seorang anaknya. Serta juga ada pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita Danau Toba, yaitu kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang lain serta mengingkari janji yang telah kita buat. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.